Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kali ini, saya akan menjelaskan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada para penduduk Madinah, juga tanpa kenal lelah dan tanpa kenal putus asa. Mereka terus berdakwah kepada para penduduk Madinah. Nah, dakwah tersebut ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam atau umat Islam sendiri, dan juga kepada orang-orang yang belum masuk Islam. Dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam ini agar mereka memahami ajaran keseluruhan agama Islam dengan baik, sehingga mereka bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga menjadi umat Islam yang sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam ini bertujuan agar mereka memahami dan bersedia menerima ajaran-ajaran Islam, agama Islam, serta juga agar mereka senantiasa menjadi manusia yang beriman dan beramal soleh, dan juga agar mereka berbahagia di dunia dan juga sejahtera di akhirat. Strategi dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menyebarkan agama Islam yang pertama yaitu mendirikan masjid di Madinah. Nah, masjid ini sebagai pusat ibadah dan juga dakwah. Masjid ini pertama kali dibangun di Madinah yaitu Masjid Nabawi. Masjid di mana dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah atau 622 sebelum Masehi. Ini adalah upaya Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat dalam mengupayakan menyebarkan agama Islam di Madinah. Fungsi dari masjid ini yang pertama adalah sebagai pembinaan umat muslim pada zaman itu. Yang kedua adalah sebagai tempat belajar agama Islam yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah tempat sarana silaturahmi antara umat Islam pada saat itu. Yang keempat adalah sarana sosial. Yang kelima adalah sebagai tempat musyawarah. Yang keenam adalah tempat menyusun strategi perang. Strategi dakwah Rasulullah SAW yang kedua dalam menyebarkan agama Islam di Madinah yaitu dengan membangun perekonomian rakyat di Madinah dengan mendirikan pasar yang tidak jauh lokasinya dari masjid. Nah, pasar ini didirikan di Madinah dengan bertujuan agar mendidik rakyat Madinah pada saat itu untuk menerapkan aturan-aturan Islam dalam perekonomiannya yang ketika itu masih memakai sistem Yahudi di mana banyak riba dan juga keserakahan pada saat itu. Ketika diterapkannya dan ketika didirikannya pasar di sana itu lebih menguntungkan masyarakat Madinah, dan ketika itu pasar Madinah inilah yang kemudian menjadi urat nadi negara Islam yang berpusat di Madinah. Nah, strategi yang ketiga adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan mereka, yaitu kaum muhajirin, di mana kaum muhajirin ini adalah orang-orang dari Islam dari kota Mekah yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, dan kaum ansor adalah penduduk asli kota Madinah. Nah, disinilah solidaritasnya sangat dibutuhkan karena kaum muhajirin ketika berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW meninggalkan harta benda mereka di Mekah, dan mereka sangat membutuhkan bantuan kaum ansor ketika itu. Di sanalah Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka. Strategi yang keempat yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan produk undang-undang hasil kompromi antara kaum muslim, umat Islam, dan juga non-Islam, di mana ini digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang
harus dipatuhi antara kedua belah pihak. Nah, atas kesuksesan ini Piagam Madinah dijadikan sebagai dasar toleransi dalam beragama. Hikmah dari strategi Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam pada periode Madinah, yaitu kita bisa melihat dan juga kita bisa belajar dari kisah Rasulullah SAW ketika mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, di mana mereka dipersatukan dan saling membantu, saling tolong menolong dan memberikan rasa aman ketika satu sama lain saling membutuhkan. Dan juga ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada umat Islam ketika menyiarkan agama Islam dengan baik dan benar, juga memahami ketika umat muslim harus berpegang teguh pada aturan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita belajar bahwa ketika terciptanya hubungan yang kondusif antar manusia itu memberikan rasa aman dan tentram. Nah, sekian video pembelajaran atau penjelasan dari materi strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah di kelas 10. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.